Psikologi sastra melakukan kajian sastra dengan memandang karya sastra sebagai kegiatan kejiwaan baik dari sang penulis maupun para pembacanya. Menurut Kinanti pada tahun 2006, karya sastra, terutama yang membentuk prosa seperti cerpen, drama, novel, pasti selalu menampilkan kisah tokoh-tokoh dalam menjalani kehidupan mereka. Dalam menuliskan karyanya, para pengarang pasti menghadirkan tokoh dengan karakter dan perilaku yang unik untuk menambah daya tarik pada cerita yang dituliskannya. Aspek inilah yang diangkat oleh psikologi sastra sebagai bahan kajian, terutama mengenai latar belakang, tindakan, dan pikiran dari para tokoh dalam karya sastra. Menurut para ahli dari Welek dan Austin pada tahun 1989 pada buku yang halamannya 90 menjelaskan bahwa psikologi sastra memiliki 4 arti. Yang pertama, psikologi sastra adalah pemahaman kejiwaan sang penulis sebagai pribadi atau tipe yang kajiannya menurut para ahli dari Welek dan Austin pada tahun 1989 menjelaskan bahwa psikologi sastra memiliki 4 arti. Pertama, psikologi sastra adalah pemahaman kejiwaan sang penulis sebagai pribadi atau tipe. Kedua, sebagai pribadi atau tipe yang kajiannya terhadap proses kreatif dari karya tulis tersebut. Ketiga, analisa terhadap hukum-hukum psikologi yang diterapkan dalam karya sastra. Keempat, psikologi sastra juga diartikan sebagai studi atas dampak sastra terhadap kondisi kejiwaan daripada pembaca. Sementara itu, menurut Ratna, psikologi sastra adalah analisa terhadap sebuah karya sastra dengan menggunakan pertimbangan dan relevansi ilmu psikologi. Ini berarti penggunaan ilmu psikologi dalam melakukan analisa terhadap karya sastra dari sisi kejiwaan pengarang, tokoh, maupun para pembaca. Psikologi sastra menurut Endraswara pada tahun 2008, psikoanalisis merupakan istilah khusus yang digunakan dalam penelitian psikologi sastra. Psikoanalisis sendiri pertama kali diungkapkan oleh Sigmund Freud, psikologi terkemuka kelahiran Moravia, Australia. Dalam penelitiannya terhadap karya sastra dengan metode psikologi, psikoanalisis merupakan hal yang banyak digunakan karena psikoanalisis sendiri mencakup pemahamannya yang sangat luas. Biasanya dalam penelitian sastra, teori psikoanalisis hanya diambil bagian-bagian yang relevan dan dianggap berguna saja. Psikoanalisis digunakan untuk menganalisis tokoh-tokoh yang dituliskan oleh pengarang sebagai buah dari imajinasinya yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Menurut Freud, kepribadian manusia terbagi menjadi 3 lapis, yaitu yang pertama, tidak sadar atau unconscious, merupakan bagian terbesar dari kepribadian yang mempengaruhi perilaku manusia, seringkali tidak terlihat secara jelas. Yang kedua, prasadar, preconscious, merupakan bagian kepribadian manusia yang tidak disadari namun berpotensi untuk menjadi sadar. Ketiga, conscious, merupakan bagian dari kepribadian manusia yang sadar akan keadaan sendiri dan keadaan sekitar. Dalam perkembangan selanjutnya, Freud juga mengungkapkan konsep teknis lainnya, namun dengan dasar konsep yang sama, yaitu tingkah laku manusia lebih banyak ditentukan dan digerakkan oleh alam bawah sadar dalam kepribadiannya. Dalam teori-teori Freud yang mutakhir, pembagian struktur kepribadian manusia adalah: yang pertama, id. Id merupakan satu-satunya komponen dalam kepribadian yang telah ada sejak saat manusia lahir. Komponen kepribadian ini merupakan aspek kepribadian yang sepenuhnya sadar dan tergolong perilaku yang bersifat naluriah dan primitif. Yang kedua, ego. Ego merupakan komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengan dunia nyata. Teori Freud mengungkapkan bahwa ego berkembang dari id dan memastikan bahwa dorongan dari id dapat diungkapkan dengan cara yang dapat diterima dalam dunia nyata. Nah, psikologi sastra yang saya ambil dari film yang berjudul Martabak Bangka. Sinopsisnya, Martabak Bangka adalah sebuah film Indonesia yang dirilis pada tahun 2009.
Film ini menceritakan tentang kearifan lokal Bangka Belitung di mana Jaya salah satu tokoh berjualan martabak. Nah, film Martabak Bangka ini merupakan film yang disutradarai oleh Eman Pradipta. Film ini diperankan diantaranya oleh Raymond Y. Tungka, Aryo Astungkoro, dan Gabriela Desta. Film ini bercerita tentang Jaya yang bekerja di kedai martabak Ko Acun. Setelah Ko Acun meninggal, Jaya bertekad untuk mencari keluarganya. Dia ingin menyelesaikan warisan Ko Acun yang menjadi hak keluarganya dan melawan keinginan kekasihnya yang menyuruh untuk mengambil warisan Ko Acun. Hanya dengan bermodalkan foto, Jaya menjelajahi Pulau Bangka bersama Asep temannya, dan akhirnya bertemu dengan Tejo, adik dari Ko Acun. Namun, Tejo menolak warisan dan abu jenazah kakaknya. Lalu terungkaplah problematika kisah cinta Ko Acun di masa lalu yang hanya sebagai penjual martabak. Nah, menurut saya karakter pada film Martabak Bangka dengan tokoh Jaya, menurut saya sifat dari tokoh utama di film Martabak Bangka yang bernama Jaya memiliki sifat keras kepala, rasa ingin tahu yang tinggi, dan juga ia sangat tekun, pekerja keras, rajin, dan ulet dalam menekuni usaha Ko Acun, yaitu Martabak Bangka. Nah, itu saja materi psikologi sastra dan juga sinopsis dari Martabak Bangka yang saya tonton minggu lalu. Oleh karena itu, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya ucapkan sampai jumpa lagi.